Jauh sebelum VOC mendirikan kota Batavia pada tahun 1619, peradaban masyarakat di wilayah Jakarta diperkirakan telah ada sejak abad kedua Masehi. Kala itu berdasarkan catatan Pangeran Wangsakerta yang ditemukan pada abad ke-17, disebutkan bahwa di wilayah yang kini disebut Jakarta telah berdiri kerajaan Salaka Negara yang bercorak Hindu-Buddha. Dalam naskah Wangsakerta juga disebutkan relasi perdagangan di wilayah Nusantara sudah terbangun pada masa ini. Pada akhir kerajaan masa Salaka Negara, pengaruh Hindu semakin kuat, hingga berpengaruh terhadap corak kerajaan sesudahnya, yakni Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan penemuan sejumlah prasasti, antara lain prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara, masyarakat yang menghuni wilayah Jakarta saat itu diduga merupakan bagian dari penduduk kerajaan Tarumanegara. Saat dipimpin Raja Purnawarman, wilayah kekuasaan kerajaan ini diperkirakan meliputi daerah Banten, DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, hingga sekitar aliran Sungai Citarum di sebelah timur. Setelah masa kerajaan Tarumanegara berakhir, pada abad ke-14 wilayah Jakarta masuk dalam kekuasaan kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada masa ini roda perekonomian mulai berkembang pesat. Wilayah Jakarta menjadi salah satu jalur perdagangan asing yang didominasi oleh pedagang asal Tiongkok. Potensi perdagangan ini dimanfaatkan Portugis untuk memperluas kekuasaan mereka lewat kerjasama perdagangan. Kerjasama ini ditandai dengan pendirian sebuah benteng yang dibangun Portugis di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hubungan Portugis dan kerajaan Pajajaran ini dianggap sebagai ancaman oleh pihak kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Karena itu, penguasa kerajaan Demak, Sultan Trenggono menugaskan Fathahillah memimpin pasukan untuk merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Dan pada tanggal 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil merebut kota bandar ini dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Tanggal terjadinya peristiwa ini saat kepemimpinan Gubernur keempat Jakarta, Sudiro, ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fatham Mubina, yang berarti Jayakarta. Penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari lahir Jakarta hingga kini masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Beberapa pihak misalnya berpendapat nama Jayakarta sudah ada sejak masa kerajaan Siliwangi. Selain itu, ada juga yang menilai penyerangan pasukan Fathahillah ke wilayah Sunda Kelapa sebagai bentuk pemusnahan penduduk asli Sunda Kelapa. Datangnya kerajaan Demak sedikit banyak mengubah kultur agama dan komposisi masyarakat Jayakarta saat itu. Pada masa kekuasaan Portugis, masyarakat Sunda Kelapa masih didominasi pemeluk agama Hindu, yang merupakan mayoritas penduduk kerajaan Pajajaran. Kerajaan Demak memberi warna baru pada kehidupan masyarakat Jayakarta melalui penyebaran agama Islam. Letak geografis wilayah Jayakarta yang sangat strategis dalam jalur peta perdagangan dunia membuat kota bandar ini menjadi incaran banyak pihak. Verenigd Oostindische Company, VOC, atau Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda, yang menjadikan Jayakarta sebagai target ekspansi wilayah kekuasaan mereka, pada tanggal 30 Mei 1619 misalnya, berhasil merebut kerajaan Islam ini. Di atas puing-puing kota Jakarta inilah Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan pembangunan kota kastil atau kota benteng yang dinamai Batavia dengan meniru konsep tata kota New Hoorn di Belanda. Konsep kota benteng yang dibangun J.P. Koen merupakan sebuah kota pemukiman yang dikelilingi tembok melingkar. Penduduk yang menghuni kota benteng Batavia terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa yang bekerja untuk VOC dan sejumlah besar orang yang didatangkan ke Batavia, baik untuk membangun maupun memenuhi kebutuhan kehidupan kota. Pada awal keberadaan kota Batavia, J.P. Koen misalnya mendatangkan sekitar 800 orang Tionghoa untuk bermukim dan bekerja membantu kegiatan VOC di dalam kota benteng. Tak hanya orang Tionghoa, VOC juga membawa dalam jumlah besar sejumlah tawanan pribumi dari wilayah-wilayah yang mereka taklukkan, seperti Banda, Makassar, Bali, dan lain-lain, untuk dipekerjakan secara paksa di Batavia. Tawanan pribumi dari berbagai suku di Nusantara yang pada masa itu diperlakukan sebagai budak ini, sebagian dipaksa tinggal di kawasan dalam kota benteng atau intramuros, dan sebagian lain ditempatkan di luar kota benteng,
atau Om London. Pada tahun 1621 setelah menaklukkan Pulau Banda dan membunuh sejumlah penduduk pulau penghasil utama buah pala tersebut, JP Kuhn membawa ribuan orang Banda ke Batavia. Selain orang Banda, VOC juga banyak mendatangkan orang-orang dari suku Bali untuk dipekerjakan di Batavia. Jumlah orang dari suku Bali pada masa itu bahkan sempat mendominasi jumlah penduduk pribumi yang tinggal di dalam atau di sekitar kota Kastil Batavia. Sebuah catatan tahun 1683 misalnya menyatakan bahwa di kota Kastil Batavia dan di wilayah Om London saat itu terdapat 14.259 orang Bali. Dari jumlah ini hanya 981 orang yang merupakan orang merdeka. Selebihnya adalah budak belian yang dipekerjakan oleh orang Eropa di Batavia. Jejak keberadaan orang-orang dari suku Bali di Batavia hingga kini bisa dilacak dari adanya sejumlah kawasan hunian di Jakarta yang memiliki nama Bali. Salah satunya Kampung Bali di kawasan Angke, Jakarta Barat, yang saat ini kita kenal sebagai Kampung Bali Angke. Pada masa kejayaan VOC di paruh kedua abad ke-17 hingga paruh pertama abad ke-18, kota benteng Batavia sempat menjadi pusat perdagangan Asia Timur dan Selatan. Pada masa ini banyak orang dari berbagai wilayah Nusantara, seperti Bali, Jawa, Makassar, dan lain-lain, serta orang-orang di luar wilayah Nusantara, seperti Hadramaut atau Arab dan India, datang ke Batavia atas keinginan sendiri untuk berdagang atau bekerja di Batavia. Kondisi ini sempat menjadikan Batavia sebagai titik berkumpul orang-orang dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras, seperti suku-suku dari berbagai pelosok Nusantara. Hal yang di kemudian hari melatar belakangi lahirnya entitas atau suku baru yang dipicu percampuran orang-orang dari berbagai suku, etnis, dan ras tersebut. Saat VOC bubar pada akhir tahun 1799 dan pusat pemerintahan kolonial Hindia Timur dipindah oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ke kawasan Walter Freden atau New Batavia, proses percampuran antar orang-orang dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras ini terus berlangsung, dan bahkan berlangsung semakin intens pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sepanjang abad ke-19. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, populasi penduduk Batavia meningkat pesat dari 33.000 pada tahun 1815 menjadi 78.000 pada tahun 1900. Dan pada abad ke-19, orang yang dilahirkan di Batavia lazim disebut sebagai orang Betawi, sebagai pengakuan bahwa komunitas orang-orang yang lahir di kota ini telah membentuk kelompok etnis tersendiri. Sejak masa kekuasaan VOC hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, penduduk Batavia yang berasal dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras selama ratusan tahun, umumnya saling berinteraksi dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Kesamaan bahasa ini membuat mereka terdorong untuk mengidentifikasikan diri sebagai penduduk asli Batavia. Percampuran orang-orang pribumi Nusantara, Cina, Arab, dan Eropa yang berlangsung selama ratusan tahun maupun lewat pernikahan antar ras kian memperkuat identitas mereka sebagai penduduk asli Batavia. Untuk itu, pada tahun 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi mengakui suku Betawi sebagai bagian dari suku bangsa yang ada di Nusantara. Sejak akhir abad ke-19, pertumbuhan industri di kawasan perkotaan yang dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menarik banyak orang dari berbagai daerah untuk mencari peruntungan di kota-kota besar. Hal ini bisa dilihat dari besarnya laju urbanisasi warga desa ke Batavia. Pada tahun 1945 tercatat ada sebanyak 600.000 penduduk Jakarta, dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mencapai 100%. Pada tahun 1950 misalnya, penduduk Jakarta tercatat sebanyak 1,75 juta orang.